Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Surya Nuswantara. Saya Aryo Yudo. Selamat datang di GTS episode 3 Gardu Tuntas Show. Pada malam hari ini agak mendung-mendung sedikit, tapi cerah, termasuk cerah lah. Kita kedatangan teman-teman dari Tikus Piti Hanoto Baris, dari berbagai layar, dari berbagai lini. Tikus Piti Hanoto Baris. Di sini ada, saya perkenalkan satu-satu ya. Di sini ada Pak Edi, selamat malam. Selamat malam juga Mas Aryo. Ada Pak Barun, selamat malam. Selamat malam. Ada Pak Taryono, selamat malam. Ada Pak Sis, selamat malam. Malam. Ada Bu Sis yang paling cantik, Bu Lis yang paling cantik sendiri sekarang. Ada Pak Kirdi, selamat malam. Malam, Mbak. Dan ada Pak Didi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di Jagongan malam ini. Pada malam hari ini saya ingin membahas. Jangan membahas. Saya tidak ingin membahas. Saya ingin bergibah. Itu lebih cocok. Sip. Saya pengen tahu. Saya pengen menggosip tentang calon wali kota dan wakil wali kota yang didukung oleh Tikus Piti. Saya Aryo Yudo, selamat menyaksikan GTS episode 3. Pada malam yang berbahagia ini, saya kedatangan teman-teman yang luar biasa yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama jagongan di gardu ini. Saya ini kan penasaran ya, terus terang ya. Maksud saya juga bukan orang Solo asli, Pak, terus terang. Dan saya juga baru beberapa bulan ini ada di Solo. Yang jadi pertanyaan buat saya itu, Pak Bagio ki jane sapa to? Pak Parjo ki jane sapa to? Kok terus teman-teman dari Tikus Piti ini yakin ingin mencalonkan beliau gitu. Maksudnya mungkin dari bapak-bapak sekalian siapa yang duluan, monggo terserah, ini kita santai aja. Atau ibu, monggo ada yang kenal dengan Pak Bagio mungkin cukup lama atau pernah bersinggungan dengan Pak Bagio di mana, di bisnis mana atau apa. Karena terus terang saya yang tahu Pak Bagio ini, yang saya tahu cuman saya sempat pernah lihat YouTube. Di YouTube itu beliau sama Om Darwis Triadi memperkenalkan satu kebaya, terus foto bareng. Itu yang saya kenal sebagai seorang desainer, desainer dengan pakaian adat Jawa yang masih klasik. Nah itu mungkin yang saya tahu cuman itu. Nah mungkin dari teman-teman monggo. Ya, Pak itu pengetahuan saya, Pak Bagio itu adalah putra dari bapaknya. Dulu itu orang seniman yang terkenal di Solo, Pak. Oh gitu. Iya, Pak Bagio itu juga ahlinya sastra Jawa. Muridnya juga banyak. Juga sering dia memberikan kursus-kursus latihan bahasa Jawa. Kemudian juga di samping desainer itu juga seperti itu, masalah pakaian-pakaian itu. Juga Mas Didi Kempot itu juga pernah membuat pakaian di temannya Pak Bagio. Iya itu. Makanya tidak asing lagi kalau Pak Bagio itu seniman Solo asli, tulen itu. Betul-betul kelahiran di Penumping itu. Bapak ibunya juga orang Kraton itu. Oh jadi memang dari keluarga seniman ya? Seni itu, mas seniman itu Pak Bagio. Ya mungkin yang lain. Monggo, mungkin yang lain ada yang pengen cerita. Kalau saya itu kenal sama Pak Bagio memang udah lama ya. Sebelum masuk ke Tikus Piti, Pak Bagio itu yang saya tahu itu tidak hanya penjahit atau desainer, tapi saya tahu itu Pak Bagio seorang guru. Guru? Iya, saya tahu itu seorang guru. Sering ya dari SMK terutama yang ada di Gemolong, dari Simo, dari mana ya, Sambi itu PKL di Penumping, di rumahnya Pak Bagio. Dan Pak Bagio itu memang saya lihat itu seorang guru yang loyalitasnya itu sangat bagus. Saya tahu sendiri dulu ada SMK yang praktek di situ. Pak Bagio itu kepenginnya anak didiknya itu jadi orang, membuka usaha sendiri.
Sampai pernah Pak Bagio itu membelikan mesin jahit untuk anak itu iya personilnya yang di Pak Bagio yang PKL itu. PKL. Iya. Itu yang saya tahu sedikit Pak Bagio. Luar biasa ya memang ya. Jadi Iya. memang Upaya. bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Monggo, mereka Pak Baru. bangkit untuk bagaimana memandirikan orang-orang di sekelilingnya itu luar biasa perjuangannya. Ngwongke memanusiakan Iya, manusianya. memanusiakan manusia inilah sebenarnya yang jadi keinginan kami untuk bisa menjadi figur panutan yang bisa bagaimana memanusiakan manusia sehingga mengangkat harkat dan martabat masyarakat Solo nantinya gitu. Gitu. Di samping itu Pak Bagio itu kan orangnya tuh ramah, Iya. sopan, santun. Dalam pergaulan ini tidak membedakan antara satu iya. teman yang lain. Dimanapun organisasi dia ikuti, dia menjadi panutan dari teman-teman. Betul. Dari teman-teman ya wajar-wajar aja kalau dia punya kemauan apa, cita-cita yang suci, cita-cita yang baik, ini tetap teman-teman selalu mendukung pada Pak Bagio. Iya. Nah di Tikus PD sendiri berarti Pak Bagio ini merupakan salah satu personil yang cukup menonjol ya Pak ya berarti ya. Iya. Iya. Dia menonjol dalam sisi beliau meskipun dari sisi usia sepuh tapi memang bisa bagaimana ngomong yang muda-muda, Iya. ngayomi dan ngayemi. Karena kalau ada apapun bisa memberikan Pencerahan. solusi-solusi untuk pencerahan-pencerahannya itu. Tentunya memang Nah, dari kalau- itu yang Apa? tulen ya, artinya Oh, iya. betul-betul Otentik gitu ya. otentik. Dari Murni. beliau pribadi Iya, murni dari dari karakternya beliau itu tampak sekali. Dan juga Iya, Pak coba. Pak Bagio itu kan sukanya ya kan? Iya. Sukanya itu kan kongko-kongko ngopi ya kan? Wow. Jadi kita seperti komunitas itu ya kan? Iya, Mungkin iya. nanti ada di mana kita main japrinan atau bel-belan, kita ditunggu teman-teman, ayo kita kumpul di sini. Ya itu yang diomongkan ya cuma pokoknya ngobrol santai tentang pengalaman pribadi masing-masing, juga tentang masa depan ya, masa depan usaha masing-masing, karena banyak yang datang di situ tuh berbagai komunitas, ada yang Ya itu Mudoroso seperti- lah iya, ya Pak ya Mudoroso, iya. Mudoroso. Makanya itu kalau bagi saya justru yang patut diangkat sebagai pemimpin ya seperti itu. Senangnya Mudoroso atau Sonjo. Sonjo iya. Nah, Sonjo Jawa ini Sonjo. Iya, Gitu. iya. Sonjo niku berarti seneng Silaturahim. silaturahim utawi dolan. Nah, nah, itu Seneng suatu- rangkul teman-teman lah ya. suatu contoh untuk istilahnya menjalin hubungan lebih baik kekeluargaan. Gitu. Nah itulah, jadi persatuan dan persatuan, walaupun itu rakyat kecil kan gitu. Lah inilah justru yang kita harapkan ya seperti ini, nggak usah minta maaf ya, misalnya kok wah kayak belusuan lah itu loh, ini bukan, tapi ini memang Ya memang harian memang setiap harinya kedepannya seperti itu, gitu, nggak usah ya. nggak usah Nggak, perlu pakai iya. kata-kata belusuan, Iya. sudah blusuk-blusuk sendiri juga, ya, memang. juga gini Pak, karena Kesehariannya. karena kenapa sering ngopi, sering malam, karena ya itu kesempatan bisanya malam, kalau siang kita harus kerja Iya. karena untuk menghidupi keluarga kan gitu. Betul. Itulah sosok daripada beliaunya Pak Bagio itu. Setahu saya itu, karena saya sering ketemu di hiknya itu, Oh, kadang iya. kita juga main di situ gitu loh. Iya. Jadi Kalau Pak ya- Didi mungkin ada pengalaman apa gitu sama Pak Didi, Pak Bagio gitu. Pak Bagio menurut saya itu memang beliau orang yang luar biasa ya. Dari sikapnya, tindak tanduknya, lembah manah, handap asor dengan masyarakat siapapun tidak membedakan. Jadi justru beliau itu banyak berpikir kaitan dengan masyarakat kecil, bagaimana untuk bisa mengangkat harkat martabat perekonomian dan juga masalah budaya yang beliau memang kental sekali dengan masalah budaya adiluhung dari para leluhur itu. Memang beliau betul-betul menggeluti, itu yang saya tahu beliau seperti itu. Makanya bagi saya kalau Pak Bagio nanti memang diharapkan bisa memimpin
di wilayah Solo ini nanti memang akan bisa membawa kemajuan di sisi manapun, baik itu di sisi budayanya, baik itu di sisi perekonomian masyarakat kecilnya, karena memang itu tadi yang saya aturkan, beliau memang orangnya adab asor, lembah mana siapapun dengan warga manapun tidak membeda-bedakan, justru banyak berpikir untuk memberikan sebuah kemajuan untuk masyarakat kecil. Ini yang saya kenal sosok beliau seperti itu. Jadi kalau anu nek misalnya orang ngomong tuh Jawani tenan. Jawani, betul. Memasyarakat. Iya, memasyarakat. Ngerti Jawani itu siapa aja Jawani. Ya, memang orang Jawa tulen. Nah, iya. Dari leluhurnya aja juga orang dalam. Oh gitu. Iya, keturunan Surakarta. Sehingga dia itu istilahnya sukanya ya tadi yang dibilang Pak Ketri, seneng sesirih, berteki, silaturahmi. ya, manembah, supaya hidupnya kelak menjadi orang yang bisa berguna bagi orang banyak, bermanfaat. Seperti tadi teman-teman itu kalau ketemu Pak Bagio pasti kayak di apa tuh ya jenenge di Ya Yomi bener. Yomi dibilangi gini kowe apa seneng mau apa lah, itu diarahkan seperti itu, biasanya seperti itu. Saya sendiri yo walaupun tua saya dengan Pak Bagio ya, saya sok kadang-kadang Pak Bagio hanya ngapa terbadi niki keprucut, ngoten senengane guyon ngoten niku. Napa kene sing keprucut kaya welut Iya. Kemarin itu kan saya sempat di GTS episode pertama itu saya sempat ketemu sama beliau langsung. Iya. Terus sempat ngobrol juga, sempat ya setelah off air saya sempat ngobrol banyak sama beliau. Memang sosoknya agak santai ya, maksudnya lebih santai. Nah, kita ngebahas wakil wali kota nih yang agak serius. Ya, jadi ini kan kontras banget ini antara Pak Bagio dengan Pak Parjo ini kontras, pasangan yang sangat kontras nih kalau menurut saya loh ya. Jadi saya melihat Pak Bagio yang pribadi yang bersahaja, yang supel sekali yang ini, tapi Pak Parjonya ini sama bersahaja, cuman lebih lebih tidak banyak bicara, lebih itu lebih serius gitu loh. Kalau Pak Bagio sendiri kan karena mungkin backgroundnya dari seniman, jadi lebih santai, lebih rileks. Nah itu kalau menurut bapak-bapak sekalian sama ibu, mungkin Pak Parjo itu seperti apa? Nah ini sekarang saya pengen tahu Pak Parjonya. Iya. Jadi mungkin atau Pak Parjo itu memang orangnya bukannya kaku ya, tapi memang dia itu pendiam, tapi kreatif. Nah, itu. Jadi dia itu banyak kerja, bicaranya sedikit. Kalau saya sering main ke rumahnya. Kalau dulu ada pertemuan kan pada waktu itu Solo itu di tempatnya Pak Parjo. Nah, saya sering ke situ. Jadi kalau enggak saya istilahnya cara gamelannya Radhi Tabu ya ramuni. Nah, dia gitu. Oh, jadi memang dipancing-pancing gitu ngomong. Pribadinya memang pribadi yang pendiam. Iya, pendiam. Kayak gitu. Tapi istilahnya apa itu? Jadi orang tidak mau macam-macam, apa adanya. Nah, seperti itu Pak Parjo. Iya. Mungkin Pak Baru yang nambah. kalau Pak Parjo itu sisi karakternya lebih banyak pendiam, tapi memang betul-betul tertib dari sisi administrasi dan segala macam, itu sangat tertib. Jadi apapun tertata dengan rapi ya. Ya mungkin kalau Pak Bagio tadi kan karena basicnya dasarnya dari keluarga seniman, orang yang betul-betul santai dan segala. Tapi kalau Pak dipasangkan ini nanti mungkin akan bisa berkolaborasi cukup manis gitu ya. Betul. Ya. Jadi biasanya seniman di administrasinya kurang didukung sama Pak Parjo yang administrasinya kuat gitu. Memang enggak banyak bicara tapi banyak kerja. Jadi kreativitasnya cukup tinggi, Pak. Kalau kesehariannya mungkin apa gitu, beliau itu apa, seorang apa gitu, mungkin ada itu kan Pak di masyarakat itu kan memang sangat disegani masyarakat. Karena apa? Sekalipun beliaunya itu pendiam, tapi ternyata menjadi sosok di masyarakat itu menjadi tokoh ataupun bisa ditokohkan. Artinya di wilayah itu pun jadi sesepuh tingkat RW. Ya, betul. Ini kan diawali dari pimpinan tingkat RW ini punya niatan yang suci, niatan yang tulus
insya Allah apa yang diharapkan nanti kan bisa terkabul dengan dukungan dari masyarakatnya gitu. Iya. Mungkin Bulis atau Pak Giri? Iya, Pak Parjo itu memang dia ini ngoten niku. Seperti yang disampaikan Mbak Edi. Pendiam. Yang dimanapun waktu kita bareng itu kalau nggak ditutup atau dijawab itu nggak ngomong ya, pokoknya ngelujur gitu aja. Main jawilan gitu loh Pak. Anjir, makanya kemarin juga gitu. Lagi kok aduh. Iya. Tapi memang serius Pak. Jadi setiap orangnya itu serius. Dalam arti serius itu tanggung jawab. Masalah keorganisian atau apa itu tanggung jawab. Makanya masyarakat aja di sekitarnya sampai mengangkat RW itu kan seperti itu Pak. Karena tahu Tahu disiplin tentang kedisiplinannya, administrasinya, dan dia wibawanya ada. Di samping itu juga secara agama juga kuat. tekun lah. Ya itu kekuatannya itu Pak. Iya, jadi itulah dari sosok Pak Parjonya. Parjo ya. Iya. Ada yang lain mungkin cerita lain Pak Parjoki pernah ada pengalaman apa gitu mungkin bersinggungan dengan beliau. Kalau saya pengalamannya adalah Pak apa kabar? Baik. Nah, itu pengalaman saya itu. Tapi itu seni saya. Di mana saya harus mencoba untuk mengorek seseorang gitu. Yang pendiam itu luar biasa buat saya. Kalau Pak De Bagio kan kemarin saya ngomong A gitu, beliau ngomongnya sampai Z. Iya. Sudah panjang, saya A gitu aja sudah panjang. Pak Parjo saya ngomong panjang, dia pendek. baik. Nah, ini mungkin ada yang bisa digali lagi dari Pak Parjo. Maksud saya begini Pak, bapak-bapak sama ibu sekalian. Maksud saya gini, kenapa sih saya ngajak bapak-bapak sekalian ini bergibah, menggibah? Kita ngomongin beliau berdua di belakang beliau. Meskipun kita tidak mengomongkan yang jelek ya, maksudnya. Saya juga pengen berbagi cerita beliau-beliau ini ke masyarakat yang akan menyaksikan pembicaraan kita ini. Siapa sih sebenarnya Bagio? Siapa sih sebenarnya Parjo? Siapa sih sebenarnya Baju? Apa sih yang melatar belakangi Baju ini sebenarnya? Kan itu. Saya pengen, ayo kita coba gali. Apa sih Baju dari sisi tikus piti? Siapa tahu nanti para pemirsa ini juga akan melihat dari kacamata tikus piti. Kalau misalnya mau nantinya akan bergabung dengan tikus piti, alhamdulillah kita jadi tikus piti sama-sama gitu kan. Ya, itu harapan ya. Harapannya seperti itu. Tapi kan setidaknya akan terbukalah pandangan masyarakat tentang piti. Baju dan tentang tikus piti sendiri. Nah, mungkin cerita ada cerita-cerita lain yang tentang beliau berdua ini yang mungkin bisa diceritakan ke saya gitu biar bisa didengar rame-rame. Mungkin sedikit gini ya. Jadi Pak Parjo ini yang saya tahu ya, Pak Parjo ini juga mempunyai kemampuan dalam rangka di tikus piti sendiri. Peningkatan kapasitas tikus piti itu dalam pelatihan luar biasa ternyata. Meskipun pendiam tapi begitu menyampaikan segala sesuatu itu terurai dengan runtut gitu ya. Ini yang luar biasa sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang harus, kalau sudah ini menjadi tanggung jawabnya, nah ini rata-rata kalau ini sudah menjadi tanggung jawabnya, mereka akan menjalankan dengan luar biasa. Ya, ini yang dari sosok Pak Suparjo, pendiam tapi memang menjalankan amanah. Ini yang luar biasa dengan betul-betul tanggung jawab. Jadi misalnya dikasih sesuatu, itu dia akan menjalankan pada relnya. Iya, dengan dan selesai. Iya, dan selesai. Apalagi ada luar kata-kata biasa, amanahnya itu loh. Amanah itu kan tanggung jawab yang sangat besar sekali. Oh, ini amanah yang diberikan ke saya, sehingga mereka menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini yang luar dan biasa. tetap pada koridornya. Dan tetap koridornya. Nah, sekarang gini. Kemarin ada yang bilang beli KTP, bayar KTP ben melu dukung segala macam. Kalau menurut bapak-bapak sekalian, saya gini, kalau orang Jakarta bilang saya orang Jakarta. Iya. Pada saat Anda mencalonkan, duitmu berapa? Iya. Kekuatanmu apa? Betul. Kok berani-beraninya ngumpulin KTP? Duitmu berapa untuk beli KTP?
Ini Jakarta, Pak. Iya, iya. Satu KTP 75.000, 150.000. Itu pasti untuk dukungan KTP. Satu lembar KTP, fotokopi KTP itu harganya 75.000 sampai 150.000. Nah, sekarang saya mau nanya. Iya. Maaf, bukan kemudian kita istilahnya buka dapur orang. Iya, iya. Bukan buka dapurnya Pak Bagio sama Pak Parjo. Saya nanya, kekuatan beliau itu berapa sih, Pak? Ada yang tahu enggak? Maksudnya mungkin enggak untuk melakukan itu? Boro-boro beli KTP. Untuk beli kertas itu aja kita gotong royong. Beli kertas, bahkan kertas untuk Liburan. pom B1 KWK ya, pom dukungan itu. Itu pun kita didukung dari gotong royong dari Karanganyar cukup banyak ya. Itu luar biasa sokongan dari teman-teman Tikus Piti yang ada di sana. Patungan, bener-bener patungan, Iya, Pak. Literally patungan. Iya. Iya. Patungan Misalnya 50.000, 50.000 iya, semua gitu. ada yang nyokong kertas berapa rim, ada yang Patungan Kertas tapi ya, tidak harus sama. Tidak harus sama. Tidak harus Oh, sama. gitu. Ya, sesuai dengan Semampunya. kemampuan. Kemampuannya. Karena makna sedulur Sinorowedi itu merupakan saudara kami, sedulur kami. Kalau semuanya ya kita dukung bareng-bareng. Karanganyar ini luar biasa dukung untuk bantu ngirimkan. Oh iya, saya ingat waktu sebelum COVID ya, Iya, Iya. oke. yang teman-teman Tikus Piti ngumpul di sini Iya, iya. banyak sekali itu. Oh iya. 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 Itu juga patungan. Iya, patungan sama. Semua. Jadi nggak kita ada. tuh semua Makannya juga patungan. makan patungan dari mana pun. Ada yang bawa beras, ada yang bawa sayuran. Dari mana potensi yang ada ya itu yang kita berikan. Apa yang bisa kita berikan gitu. Dalam Itu rangka luar biasa. mensukseskan saudara kita gitu. Oh, itu luar biasa kan. Bahkan teman-teman kalau nggak salah kan sampai harus di drop di daerah mana, di drop di daerah mana iya. untuk mengumpulkan KTP itu kan. Iya, Ya? iya. Iya. Saya sempat ada itu waktu itu sempat lihat. Jadi bahwa bahkan untuk mengumpulkan KTP pun teman-teman Tikus Piti dari daerah lain itu sampai harus datang ke sini ya, Iya, dengan biaya sendiri. Dengan Iya. biaya sendiri. Biaya Berarti sendiri Pak membantu. Pak Bagio dan Pak Parjo murni didukung nih, tidak. Karena Pak Parjan kan bukan mendaftarkan, karena kita daftarkan kan gitu, kita usung bukan beliau yang berkeinginan gitu. Karena mereka sosok yang patut kita usung di Solo, sehingga ayo kita sengkuyung apapun. Jadi Sehingga nggak, istilahnya bisa dikatakan gini loh. Kalau saya pengen jadi anggota DPRD, iya, saya harus punya uang paling enggak 2 miliar. Baru saya berani mencalonkan jadi anggota DPRD. Misalnya seperti itu kan. Iya. Ini berarti tidak. enggak. Ini adalah Tidak suatu ada. kebersamaan Tikus Piti yang ada di Solo. Kalau Pak Parjo dan Pak Bagio. Nah, ini Tikus Piti yang lain ini ikut BK. istilahnya backup Iya. KTP misalnya KTP. Misalnya saya orang Sukoharjo. Saya punya teman di Solo. Lah ini tak datangi tak mintai fotokopi kamu dukung ini ya Pak. Visi misinya seperti ini. Seperti itu. Makanya KTP itu kan Nah. kadang ya apa ya, nggak tahu dari mana, tapi dari teman-teman luar ini yang mencarikan langsung kumpul di poskonya, posko Solo kan gitu. Jadi nggak masyarakat Solo yang mencari KTP di Solo, tapi teman-teman sekitar Solo Raya ini, iya toh. Karena kita sedulur Sinorowedi Pak Aryo, iya toh. Jadi kita memang harus membantu. Karena teman kita punya gawe kan gitu. Ya wong Jawa kan ngotot Nah, gotong royong. sekedar Bapak. Saya tarik ke belakang sedikit ya. Iya. Tikus Piti ini seberapa besar? Nah, ini besar banget, Mas. Nah, Betul. ini adanya di mana sih? Di mana-mana ada dan itu tidak punya itu bukan siapa-siapa tapi berada di mana-mana. Loh, Bukan. lucu Sekarang kan saya gitu. pertanyaan saya kan akhirnya akan saya tarik ke belakang. Iya. Karena dukungan ini ada dari Tikus Piti yang tidak hanya ada di Solo kan, Iya, betul? Iya, betul. Tidak hanya ada di Solo, Iya. Iya, iya. Tidak ada di situ. Jawa Tengah kah? Jawa Tengah ada, Pulau Jawa kah? Pulau Jawa Ada. ada, Jawa Timur DIY juga ada, Luar Jawa. Luar Jawa kah? Luar Jawa, Jawa ada. Papua juga ada. Sulawesi Selatan, Toraja. Papua Kalau Barat. mau lihat itu Pak Aryo, biasanya kalau ada acara itu BSBN ya, yang kita Gelar punya seni acara budaya itu. gelar seni budaya itu kan sudah menjadikan event kita setiap tahun. Iya. Jadi semua anggota Tikus Piti dimanapun berada disuruh datang Pak, diundang, dan itu semua biaya sendiri, tidak ada yang dibiayai. Itulah hebatnya Tikus Acara Piti. terakhir di mana GSBN itu?
Gedung Kastenbrug Di Madiun. di Solo. Soalnya di Solo, Benteng Gedung Benteng Panten. Dulu yang pertama di Purbaya. Dulu pertama kali itu, Pak. di sawah itu Pak. Sampai membuat lapangan itu diperbaiki. Saya yang menembus ke desa Purbaya untuk ajang GSBN itu. Kalau yang terakhir kemarin dihadiri Terakhir, berapa? dihadiri ya sekitar 12.000-an. 12.000. Wah, Lebih, Pak. Lebih. 12.000 lebih. Lebih itu, Pak. banyak ya. Kastenbrug Iya. seisi segitu ya. Sampai Penuh macet Pak, di sampai Solo. di jalan-jalan pinggir-pinggir itu. Luar Tapi biasa. tetap kita menjaga ketertiban umum, kita tetap Iya, iya. Bukan. Yang saya jadi heran di sini kan berarti acara dihadiri 12.000 orang itu kan besar, Pak. Iya. dengan biaya Harusnya masuk berita nasional loh. iya. Nah, Ada itu kemarin masuk Solo Pos, Lah, Solo Pos itu bukan media Bukan. nasional. ada Pak. TV, TATV. TATV itu Masuk. media lokal, Pak. Lokal. Media lokal itu. Bahkan kita waktu DBLA di Demak itu pernah sampai 30.000 lebih. Nah, DBLA Doa Doa bersama lintas Doa bersama. itu acara besar. Acara 30.000. 30.000 lebih. Media nasionalnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada tuh. Bangun nih kok Ini kan unik. Bahkan kita pernah mengundang Lain daripada beberapa yang lain. awak media itu juga janjikan mau datang tapi juga tidak datang gitu. Wah, wah. Ada apa dengan tikus piti ini Ya, kalau sama ini dengan ya? tikus piti ya. Ya, semoga dengan adanya GTS ini, Pak, dengan Ya. gardu saya yang cuma ya begini nih, dengan seadanya ini kita juga sambil ngerokok gini kita ngobrol, teman-teman lebih mengenal tikus piti ya, Pak ya. Iya. Terutama lebih mengenal baju. Iya. Iya. Ya. Tikus piti secara umum seperti apa, kemudian ormas Panji Hati seperti apa, Iya. baju siapa, Iya. dan insya Allah tergerak hatinya untuk ikut mendukung baju kan gitu. Amin. Terus kemudian begini, Pak, kalau misalnya tikus piti ini menyatakan dirinya untuk mendorong Bagio Suparjo, Iya. pertanyaan lanjutannya, imbal baliknya apa terhadap mereka berdua? Permintaan imbal balik tikus piti ini apa? Mau minta proyek kah? Mau minta bagian dari APBD kah? Oh, boleh dong, curiga. Kenapa sih? Kok Mati-matian. mati-matian mendukung mereka? Ada apa? Iya. Itu tidak ada apa-apanya. Hanya kita itu sudah bosan yang sudah-sudah. Kita misalnya ini contoh Iya. kecil. Ada teman yang mau nyalon DPR, bayar 50.000. Kita itu sudah dibeli selama 5 tahun. Setelah dia menjabat itu sudah lupa dengan kita yang mengusung. Nah, kalau tikus piti ini beda, Pak. Ini nanti memang secara keuangan tidak punya, tapi kegotong royongannya ini yang sangat luar biasa. Makanya akan mengukir sejarah baru. Jangan sampai masyarakat itu hanya dibohongi dengan politik. Nah, Janji-janji kita akan politik aja. iya kan politik toh Mas. Kalau tikus piti kan lain toh Pak, untuk sejahterakan semua. Ya nanti mungkin Pak Bagio sama Pak itu Pak Parjo. Parjo itu nanti mungkin juga tidak menerima gaji. Gajinya untuk masyarakat sopo, nah, mau dibagikan loh. Ini loh Pak, salah satunya pengorbanan. Makanya kita juga istilahnya bergegas, tidak pantang mundur, tidak gampang menyerah. Terus maju mendukung mereka. Karena kan memukir sejarah baru. Biar anak cucu kita nanti tidak kesulitan untuk mencari sekolah, untuk mencari pekerjaan karena apa? Dia tikus piti. Yang mendukung tikus piti. Makanya kita akan disalurkan bakat dan dicarikan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak latar belakang dari kita tikus piti. Iya. Ada mungkin berharap apa terhadap baju ini, misalnya baju jadi aku bisa dukung sekolah tikus piti dukung, aku dupi atau malah justru begini. Saya menemukan hal menarik ini barusan. Di saat beliau berdua telah menjadi wali kota dan dan wakil wali kota, justru nanti tikus pitilah, teman-teman tikus pitilah yang akan menjaga mereka agar tetap ada pada koridornya, Realnya. tetap Iya. untuk rakyat, dari rakyat. Dan mungkin
seperti apa Pak Barun mungkin Ya. atau Pak Giri mungkin? Jadi ini harapan kami terhadap Bajo ya, karena memang nanti menang dan memang harapan kita memang menang dan ada perubahan di Solo ini dan bisa menjadi tolok ukur atau miniatur yang sehingga bisa diikuti di kota kabupaten lain. daerah lain. Jadi kami berharap karena beliau yang kita pasang, sehingga beliau yang dapat amanah dari kita yang kita pasang, sehingga kami hanya berharap ini nanti benar-benar bisa menjaga amanah yang diberikan, yaitu untuk berpikir dan merubah tatanan masyarakat di kota Solo ya, sesuai dengan upaya mensejahterakan mereka. Kalau sampai nanti pasangan ini jadi dan melenceng dari tata aturan, kami mungkin yang akan dulu menurunkan gitu, karena mereka yang ini tekad kami, Cita-cita. iya berarti mereka mengingkari cita-cita untuk terus bergerak bersama rakyat kan gitu. Luar biasa. Menurut teman-teman semua, seberapa besar daya dobrak tikus piti ini terhadap kancah peperangan pilkada besok? Tapi ke anu Pak Aryo, gajah itu kan kalahnya sama semut. Nah itu dia. Itu ya. Sini Kan semut sering gitu. kan ya? Sering dari kecil saya itu gajah itu kalahnya dengan semut karena apa? Telinganya dimasuki semut itu bingung kan. Anjir. Dia lari sampai mungkin jatuh ke jurang, akhirnya mati kan gitu. Iya. Itu cerita dulu ya seperti itu ya. Jadi untuk seperti pergerakan kita karena kebersamaan gotong royong tadi, karena merasa sedulur Sinorwedi inilah yang akhirnya apapun yang terjadi pergerakan kita pergerakan akar rumput ya. Iya. Jadi karena ayo semua bergerak ya, tikus piti bergerak kemana-mana, wis ada yang siang malam bergerak untuk menginformasikan, mensosialisasikan siapa Pak Bagio dan Pak Supardo. Tapi pergerakan kita dengan kebersamaan, kegotong royongan dan saling bahu membahu inilah yakin, dengan seyakinnya kami akan bisa memenangkan dalam kancah politik ini. Luar biasa. Jadi tadi saya ambil bahwa pendanaannya urunan, Iya. atau operasional Iya. urunan. Iya. Berarti kalau operasional aja urunan, Iya. berarti money politik jelas dicoret pakai garis Iya. merah. Iya jelas. Nggak ada dananya untuk money politik. Money politik dari mana dana? Berarti kalau misalnya Bapak tadi nyampaikan money politik dari mana, dananya nggak ada. Berarti sebenarnya di luar tikus piti tidak ada dukungan perusahaan atau Tidak. pihak-pihak lain, tidak ada ya? Belum ada. Murni Belum dari ada. teman-teman, Dari tikus piti. murni dari tikus piti. Oke. Jadi tidak ada kemungkinan titipan-titipan perusahaan segala macam Tidak ada. belum ada. Tidak ada. Tidak, sampai sekarang belum ada ya. Belum ada. Terus kemudian asal seniman, asal seorang pekerja yang pendiam. Ini fenomenal. Ini fenomenal buat saya. Fenomenal. Kayak sejarah baru Pak. Sejarah baru. Betul. Kemarin saya baca koran anak presiden lawan tukang jahit sama Pak RW. Nah, itu luar biasa. Kok wani kok. Wah, hebat. Nyaline gede. Nyaline gede. Bukan. Saya antara dua nih. Yang sangat berani itu antara Bajonya dan tikus pitinya. Tapi begitu saya dengar tadi tikus piti ada di berbagai daerah, ya saya nggak oh iya, pantas bahwa tikus piti punya keinginan untuk mendukung Bajo, yakin dengan kekuatannya ya. Kalau sudah di Sulawesi ada, di Papua ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, di Jogja ada, ya tinggal meluaskan sayapnya lagi. Sayapnya, Siapa kan, tahu ya. dengan kita ngobrol begini ada orang yang penasaran, apa sih tikus Iya. piti? Iya. Apa sih panji-panji hati? Iya. Ya semoga teman-teman tergerak untuk ikut bergabung dengan tikus piti, bergabung dengan panji-panji hati. Nanti kan kita bisa ngobrol sama Mas Tuntas, Iya. kita kupas tersendiri Iya. tentang tikus piti maupun panji-panji hati. Jadi mungkin malam ini kita cukupkan Iya. sekian dulu, udah terlalu lama mungkin. Iya. Saya matur nuwun sangat sudah diceritani, sudah Sharing. sudah di-sharing tentang Pak Bagio maupun Pak Parjo, karena pengetahuan saya terhadap beliau berdua terus terang sangat sedikit sekali karena baru bertemu beberapa kali. Jadi Bismillah, semoga Allah
meridhoi jalan Amin. Tikus TV untuk mendukung Amin. Pak Bagio dan Pak Parjo. Selamat, semoga sukses. Amin. Amin. Aman sampai dengan terputuskannya DCT. Iya. Amin. Semoga permasalahan-permasalahan yang muncul belakangan ini akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak masukannya, terima kasih banyak cerita-ceritanya. Teman-teman semua, sekian GTS episode 3 ini yang membahas tentang baju lebih mendalam dengan bergibah yang positif. Mohon maaf ya Pak, saya ambil kata gibah karena sering sekali orang bilang bicara bergibah di belakang itu, tapi kita ambil gibah yang positif. Semoga cerita-cerita yang baru kita bahas tadi dapat membuka hati teman-teman semua yang menyaksikan GTS ini, dapat mengetuk hati nuraninya sehingga mau turut mendukung Baju untuk melawan untuk berperang dalam Pilkada 2020 Surakarta nanti. Maaf, dan tetap menjadikan Pilkada 2020 Solo menjadi pilkada yang beradab Amin. dan Amin. aman, Amin. damai. Sukses. Sekian GTS episode 3. Saya Aryo Yudo, sampai jumpa di GTS episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.